Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore kepada Pak Yulizar selaku dosen pengampu mata kuliah simulasi sistem. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari simulasi kompetisi restoran di area kampus menggunakan pendekatan multi-method dengan agent-based modeling dan system dynamics. Yang ini adalah studi kasus persaingan dua restoran di kawasan perguruan tinggi. Sebelumnya, perkenalkan, dengan saya sendiri, Jesse Theodora dengan NIM 221031202 dan rekan-rekan saya. Saya Rosprato ini dengan NIM 221031213 dan petarikaninya dengan NIM 221031223. Saya Aura Putri Muhammad dengan NIM 221031204. Saya Aisyah dengan NIM 221031206. Baik, pada latar belakangnya ini, yang menjadi highlight adalah industri makanan dan minuman yang menjadi kawasan industri adalah salah satu sektor utama yang tumbuh pesat. Nah, kampus ini tidak hanya dipenuhi oleh mahasiswa, tapi juga dosen, tenaga pendidikan, dan juga pengunjung umum yang menciptakan permintaan tinggi akan kebutuhan konsumsi harian. Nah, restoran di area kampus ini harus bersaing dalam menarik pelanggan dengan mempertimbangkan seperti lokasi yang strategis, harga terjangkau, kecepatan dan kualitas layanan, reputasi dari restoran tersebut. Nah, selain berperan sebagai tempat makan, si restoran ini juga menjadi ruang sosial bagi mahasiswa untuk berinteraksi. Nah, adapun 4 permasalahan utama yang menjadi permasalahan yang sering dihadapi oleh pengusaha restoran kampus, yaitu yang pertama, bagaimana kedua restoran bersaing untuk mendapat pelanggan dari populasi yang terbatas, seberapa besar dana promosi yang optimal untuk meningkatkan reputasi dan pendapatan, apa dampak keterbatasan kapasitas tempat duduk terhadap profitabilitas restoran, dan yang terakhir, bagaimana pengaruh jarak terhadap preferensi konsumen dalam memilih restoran. Tujuan penelitiannya sudah terumuskan dari rumusan masalah itu sendiri, dengan manfaat penelitiannya adalah memberikan kontribusi akademik terhadap studi sistem kompleks dalam industri makanan kampus, menjadi referensi bagi pelaku usaha dalam menentukan strategi operasional pemasaran, mendorong penggunaan pendekatan simulasi multimetode dalam perencanaan bisnis berbasis data. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Berikutnya, dengan gambaran umum industrinya ini adalah restoran kampus melayani konsumen tetap seperti mahasiswa dan staf dengan pola kunjungan yang dipengaruhi jadwal akademik. Dengan faktor lokasi, harga terjangkau, dan juga kecepatan layanan sangat menentukan pilihan pelanggan. Meskipun pasar terbatas, restoran kampus memiliki peluang berkelanjutan jika mampu menyesuaikan strategi dengan kebutuhan dan kebiasaan mahasiswanya. Dengan maka dari itu, komponen penting dalam sistem ini adalah agent konsumen atau people, yaitu mahasiswa dan staf kampus sebagai pengambil keputusan berdasarkan preferensi, yaitu jarak, kapasitas, dan juga reputasi. Kemudian ada agen restoran atau restoran, yaitu menyediakan tempat duduk dengan maksimal 50 kursi, mencatat pengunjung, dan juga menghasilkan pendapatan. Kemudian ada yang ketiga, ada agent management, yaitu restoran group, itu tugasnya mengelola keuangan, promosi, serta memantau kinerja keuangannya. Eh, untuk sistem ini terdiri dari dua alur, yaitu rantai pasok restoran, dimulai dari input, yaitu modal bahan baku, kemudian lanjut dengan proses penyajian layanan, kemudian untuk outputnya ini adalah pendapatan dan juga reputasinya. Untuk perjalanan pelanggan atau customer journey-nya itu dimulai dari awareness, consideration, decision, kemudian experience, dan terakhir itu loyalty. Untuk masalah yang akan kita analisis ini ada pertama yaitu ada dinamika persaingan, optimasi alokasi promosi, dan juga manajemen kapasitas. Dengan simulasi ini bertujuan untuk melakukan analisis kuantitatif dan strategi terhadap KPI seperti jumlah pelanggan dan pendapatan, kemudian menyusun berbagai skenario bisnis, melakukan analisis sensitivitas terhadap faktor-faktor kunci, mencari konfigurasi sistem yang paling optimal dan realistis, dan terakhir memastikan validitas hasil simulasi agar bisa digunakan dalam pengambilan keputusan nyatanya. Simulasi ini diharapkan menghasilkan strategi promosi optimal, pengelolaan kapasitas yang efisien, serta pemahaman terhadap pola persaingan restoran di lingkungan kampus untuk mendukung replikasi model bisnis yang serupa. Untuk model yang dibangun menggunakan pendekatan multimetode, yaitu agent-based modeling, system dynamics, dan juga discrete event simulation. Diagram utama ini mencakup state chart, yaitu IBM, serta stock flow diagramnya. Untuk simulasi ini dibagi dalam 6 fase utama, yaitu initialization, daily cycle, decision process, movement dan transaction, financial cycle, dan juga adaptation dan learning-nya. Untuk interaksi antara elemen ini, yang pertama untuk people dan restoran, yaitu di mana konsumen membuat keputusan berdasarkan informasi restoran dan kemudian layanan mempengaruhi kepuasan tersebut. Untuk restoran dan restoran group, yaitu mengirim pendapatan dan data performa ke manajemen. Untuk restoran group ke restoran, yaitu menyediakan anggaran promosi dan kebijakan operasionalnya. Untuk antar restoran, yaitu bersaing secara tidak langsung memperebutkan basis pelanggan yang sama. Untuk penjelasan simbol dan elemennya, itu ABM components, itu ada agents, environment, links, dan juga state charts. Untuk SD components itu ada stocks, itu money dan reputation, flows itu ada revenue dan expenses, kemudian ada auxiliaries. Untuk integrasinya itu ada connectors menghubungkan antar pendekatan, events mengatur waktu, dan collection mengelompokkan agent untuk analisis sertifikat. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada asumsi-asumsi model, ada perilaku agent yang memiliki fungsi utilitas untuk mengambil keputusan, kemudian ada operasional dengan kapasitas tetap, pelayanan seragam, dan biaya linear. Pasar itu sistemnya tertutup, yaitu tanpa kompetitor eksternal, produk homogen, dan komunikasi instan
serta keuangan itu harga tetap, pembayaran langsung, dan sebagian pendapatan diinvestasikan kembali untuk promosi. Kemudian ada agent hierarki detail. Model dibangun dengan struktur hierarki sebagai berikut. Ada main agent, sini mengatur lingkungan simulasi, populasi, event harian, dan analisis data. Kemudian ada agent, terdiri dari tiga, yaitu people, restoran, dan restoran group. Untuk people, di sini 100 agent konsumen yang mewakili mahasiswa, restoran, dua restoran yang melayani agen konsumen, sama restoran group. Di sini dua entitas manajemen restoran yang mengelola keuangan dan promosi. Terus visualisasinya terdiri dari tampilan 2 dimensi dan 3 dimensi, serta dashboard untuk monitoring performa. Di sini ada hierarki agentnya, ada main dan sub agent, ada people, restoran, restoran grup A, dan restoran grup B. Untuk mainnya di sini ada agent, presentation, variables, function, event, sama view areas. Boleh di next. Selanjutnya ada agent dan parameternya. Yang pertama ada agent person. Di sini seperti posisi awal, berbuat preferensi, jarak, kapasitas, dan reputasi, dan jarak maksimal yang dapat ditempuh. Variabel seperti restoran yang dipilih, skor utilitas, dan status keberadaan restoran. Agent restoran, variabel seperti jumlah pengunjung harian, pendapatan, dan tingkat pemanfaatan kapasitas. Sama yang terakhir, agent restoran group, variabel mencakup total pendapatan, biaya promosi, dan keuntungan bersih. Untuk variabel research dan inputnya ada global variables, yaitu untuk mengatur durasi simulasi, total pelanggan, dan rata-rata utilisasi. Kemudian ada research variables, mengelola kapasitas kursi restoran, input parameters, menentukan jumlah agent, durasi simulasi, dan koordinat lokasi restoran. Kemudian ada environment variables untuk menentukan ukuran area kampus dan kecepatan berjalan agent. Selanjutnya ada logika pergerakan data. Agent dibuat secara acak dengan posisi awal yang bervariasi. Setiap hari pukul 10, agent mengevaluasi dua restoran menggunakan fungsi utilitas. Kemudian agent bergerak ke restoran terpilih untuk melakukan transaksi, data keuangan diperbarui dan digunakan untuk alokasi promosi dan biaya operasional. Feedback loop mempengaruhi reputasi dan keputusan konsumen di hari berikutnya. Boleh di next. Selanjutnya ada tampilan modelnya, visualisasinya, sama cara kerja simulasi analogica. Pertama ada inisialisasi. Pertama, lingkungan kampusnya dibuat, agen diatur secara acak, dan hubungan antar agen dibentuk. Kemudian siklus harian dimulai dari pukul 10 pagi, agen mengambil keputusan berdasarkan utility score. Kemudian agen bergerak menuju restoran, memesan makanan, dan meninggalkan tempat setelah waktu layanan selesai. Kemudian ada data collection, semua transaksi dicatat secara otomatis dan ditampilkan dalam dashboard. Kemudian integrasi SD, itu aliran uang divisualisasikan dengan stock flow diagram yang mempengaruhi promosi dan reputasi restoran. Dan yang terakhir ada monitoring dan validasi, itu sistem dilengkapi mekanisme validasi, pengecekan konsistensi data, dan pengelolaan memori untuk populasi besar. Boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ansai. Baik, kemudian lanjut untuk hasil analisis dari simulasi ini dengan pendekatan ABM, SD, dan DES, di mana berhasil mendapatkan beberapa temuan utama, yaitu lokasi restoran sangat menentukan keputusan konsumen. Promosi paling efektif dilakukan sebesar 10-12% dari pendapatan, utilitasi kapasitas di atas 85% saat jam sibuk menurunkan loyalitas pelanggan, lalu domisasi awal sangat berpengaruh, dan kemudian sistem mencapai equilibrium dengan pendapat pembagian pasar yang stabil. Masing-masing restoran menguasai wilayah dominannya. Kemudian ditarik kesimpulan di mana sebagai berikut. Yang pertama, pendekatan multimetode ABM, SD, dan DES efektif untuk memodelkan kompetisi restoran kampus dengan mempertimbangkan perilaku individu dan dinamika sistem secara agregat. Yang kedua, faktor lokasi terbukti menjadi penentu utama keberhasilan. Yang ketiga, promosi optimal berada di kisaran 10-12% dari pendapatan. Yang keempat, manajemen kapasitas yang efisien menjadi keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Lalu yang kelima, keputusan strategis awal sangat menentukan posisi kompetitif jangka panjang, di mana menunjukkan pentingnya perencanaan matang sejak fase awal usaha. Boleh di next. Kemudian ada rekomendasi di mana untuk pelaku usaha yaitu prioritaskan lokasi strategi dekat pusat aktivitas kampus dan hindari terlalu dekat dengan kompetitor. Yang kedua, optimalkan kapasitas. Yang ketiga, alokasikan 10-12% pendapatan untuk promosi dengan fokusnya digital. Yang keempat, jaga biaya operasional maksimal 65%. Lalu untuk pengelola kampus, di mana yang pertama rancangan tata
ruang kampus yang mendukung keberagaman dan sebaran outlet makanan. Kedua, sediakan infrastruktur pendukung seperti jalur pejalan kaki. Yang ketiga, tetapkan standar kualitas, harga yang wajar, dan regulasi persaingan sehat. Lalu untuk penelitian selanjutnya, yang pertama, tambahkan elemen perilaku sosial dan emosional. Yang kedua, uji model di berbagai tipe kampus dan lakukan validasi. Yang keempat, kembangkan tools pendukung keputusan dan pelatihan strategis berbasis hasil simulasi. Selanjutnya ada gambaran di AnyLogic. Sini ada UI untuk 3 dimensi dan 2 dimensi, lalu ada agent yang terlibat. Lalu boleh dilanjut? Ada kaitan dengan variabel, fungsi, dan link to agent. Mungkin bisa langsung aja ke dijalanin di simulasinya di AnyLogic. Share. Berikut adalah tampilan di software AnyLogic. Selanjutnya akan saya jalankan. Berikut adalah tampilan dari Blue Group Dashboard dan Red Dashboard untuk tampilan 3D-nya. Untuk tampilan 2-nya, restorannya bisa ditambah. Lalu ada statistik dari kapital, awareness, dan utilisasi. Lalu untuk biaya advertising spend juga bisa dinaikkan. Untuk tampilan 3D-nya, untuk tampilan 2 dimensinya. Sekian untuk presentasi di AnyLogic ya. Boleh dilanjut. Baik, sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.